tidak, maka insya Allah dalam minggu depan ini, insya Allah kami tanggal 2, tanggal 30 atau tanggal 31 akan nemu-nemu beliau di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, maka sekaitan dengan pelaksanaan tinggal 25 hari. Nah, ini tinggal 25 hari. Oleh karena itulah, maka apa langkah-langkah yang perlu dilakukan? Yang pertama, bahwa khusus internal panitia dulu. Internal panitia dulu, maka ini secara periodik minimal tiap pekan itu ada rapat evaluasi. Karena kita persis tinggal 25 hari. Yang pertama, kepanitiaan. Panitia ini perlu kami sampaikan, upayakan hadir H-1 ya. H-1, jadi tanggal 19 itu seluruh panitia yang bisa. Oleh karena itu, maka untuk pemetaan yang lain-lain, maka lakukan identifikasi. Lakukan identifikasi terlebih dahulu siapa panitia yang bisa hadir, terutama panitia yang urgen ya. Kalau bicara urgennya semua, tetapi paling tidak misalnya panitia kesekretariatan, kemudian seksi acara dan lain kan perlu gladi di situ. Oleh karena itu maka minimal tanggal 19 sudah hadir. Itu yang pertama. Jadi lakukan integrasi dulu dari 76 panitia ini siapa saja panitia yang aktif dan terdaftar, karena ada panitia tapi tidak mendaftar ya. Itu. Yang kedua, mohon izin dengan segala hormat, sampai hari ini kami belum bisa memberikan apa gratis ya, walaupun panitia tetap bayar. Semua tanpa kecuali kami dan kawan-kawan semua ini tetap bayar. Karena perlu kami sampaikan terbuka di forum ini, dari aspek kepesertaan memang nambah, tetapi dari aspek pembiayaan nominalnya berkurang dengan Silatnas 1. Kalau Silat 1 850, Silatnas 2 itu 750. Itu yang pertama. Jadi ada reasoning yang perlu dipahami. Yang kedua, dari aspek pengeluaran. Aspek pengeluaran itu jauh lebih tinggi Surabaya ketimbang Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Jadi perlu diketahui nanti biar Bu Bendahara yang melaporkan secara terbuka. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kalau begitu juga kamar misalnya, kamar itu lebih murah di Jakarta ketimbang di Surabaya. Begitu juga misalnya dari aspek konsumsi misalnya. Nah, inilah maka menjadi penting perlu diketahui kawan-kawan semua bahwa kenapa kita belum berani memberikan gratis. Apalagi ini kepanitiaannya gemuk ya. Kalau 76 orang gratis semua maka bisa kolap Pak Ruslan dan kawan-kawan ini gitu ya. Itu yang perlu kami sampaikan terbuka. Itu yang pertama. Jadi aspek kepanitiaan. Kemudian dari aspek kepanitiaan yang pertama yaitu menyangkut pakaian. Karena kemarin saya dan Pak Ruslan dan Bu Dapri dan kawan-kawan, beberapa kawan itu menghadap Pak Kakanwil. Jadi khusus panitia pada saat acara pembukaan dan pengurus Pokjawas Nasional, maka itu pakaiannya nanti akan dituangkan dalam surat edaran resmi oleh Pokjawas Nasional, maka wajib pakai full dress. Ya, full dress ya. Jadi full dress. Jadi pakai jas ya, baik laki maupun perempuan, khusus untuk acara pembukaan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, khusus perwakilan dari Pokjawas Provinsi dan seluruh perwakilan Pokjawas Jawa Timur dari 30 kota, itu silahkan nanti diindikasi oleh Pak Ruslan untuk memakai pakaian adat. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, pakaian wajib pertama khusus panitia adalah full dress. Tetapi andai kata ada yang mau memakai pakaian adat, maka yang pertama siapa yang memakai pakaian adat khasnya daerah masing-masing adalah perwakilan. Saya tidak mengatakan seluruh wajib ketua karena ada perwakilan yang ketuanya tidak hadir. Jadi perwakilan Pokjawas Provinsi di seluruh Indonesia yang hadir karena hanya ada 3 provinsi yang memang karena persoalan dan lain hal tidak mengirimkan perwakilannya. Seluruhnya insya Allah dari 37 kabupaten kota insya Allah 34 33 itu mengirimkan utusannya, itu maksud saya gitu. Itu maka oleh karena itu maka pakaian adatnya itu diwakili oleh perwakilan provinsi. Kemudian yang kedua, karena kemarin ada beberapa usul di grupnya Jawa Timur, maka saya nanti akan kami tuangkan dalam surat edaran juga, surat undangan resmi kepada Kepala Kemenang Kabupaten Kota, itu yang juga perwakilan dari Pokjawas Kabupaten Kota. Itu kalau memang mau diwakili langsung oleh Ketua Pokjawasnya, monggo silahkan. Itu catatan penting saya. Kemudian yang ketiga kawan-kawan sekalian di aspek kesertaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan, saya berharap itu sudah closing hari ini. Setelah rapat ini maka closing. Tidak lagi menerima kecuali perwakilan sahabat-sahabat kita memang emergensi, betul-betul ingin bertemu dengan sahabat kita, mungkin nanti harus kita pertimbangkan. Tetapi saya berharap karena surat edaran, surat undangan resmi itu akan kami luncurkan tanggal 28 hari Senin kepada seluruh Kepala Kemenang Kabupaten Kota.
Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, ini adalah rapat evaluasi, maka hari ini nanti malam sudah di closing pendaftarannya. Sehingga Pak Ruslan itu cepat merekam, tidak lagi nambah-nambah terus-terusnya. Oleh karena itulah, maka kalau hari ini sudah di closing, maka besok akan kami buatkan draft suratnya sudah kami buat, kemudian tentang persyaratannya juga, ya. Nah, hari Senin itu akan kami luncurkan surat undangan resmi sebagai bahan untuk izin kepada Kepala Kemenak Kabupaten Kota. Itu yang perlu kami catatan dulu. Nah, jadi itu Bapak sekalian, jadi untuk dari aspek kepesertaan dan pakaian. Sedangkan peserta bebas, dalam arti bebas pakaiannya wajib membawa seragam batik Pok Jawa Madrasah Nasional. Itu jadi mungkin pada pembukaan bagi peserta yang sifatnya umum, maka itu nanti menggunakan batik Madrasah Nasional. Nah, masih ada tenggang waktu untuk bagi sahabat-sahabat kita yang belum punya, ya, ketepatan ada sebagai tanggung jawab PIC dari batik, maka masih ada waktu kawan-kawan kita yang belum punya untuk pesan batik nasional. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah di sesi kesekretariatan, yaitu yang nanti akan digawangi oleh Pak Didin dan Pak Buardi dan kawan-kawan. Ada Bu Yanizar, ada Bu Mili dari Jakarta dan kawan-kawan. Maka ID card ini nanti setelah surat edaran resmi, maka mohon kepada panitia penanggung jawab bagian sekretariatan sebagai dasar untuk menerbitkan ID card, maka nanti buatkan Google Form. Jadi Google Form itu sekaligus untuk mengisi data dan seterusnya, sekaligus fotonya. Nah, sehingga lebih keren, nanti akan ID card itu langsung ada fotonya yang akan dicetakkan oleh panitia. Jadi oleh cetakan panitia, karena kemarin pada saat kami rapat sudah itu ada kesepakatan. Nah, oleh karena itu begitu nanti surat resmi sudah meluncur, maka nanti panitia bagian kesekretariatan meluncurkan Google Form yang isinya adalah menyangkut data, kabupaten kota, NEP dan lain-lain, termasuk di dalamnya mengupload foto yang bersangkutan sehingga nanti dicetak ID card itu. Nah, sedangkan atasnya dan notebooknya itu sudah disediakan oleh panitia dan bagian kesekretariatan dan bagian pengadaan barang. Jadi nanti itu akan dimasukkan sekaligus pada saat registrasi itu langsung diberikan kepada yang bersangkutan plus kamarnya itu ya. Jadi itu dari CDIK dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, tolong mohon di anu juga nanti untuk presensi, karena ini adalah 1000 lebih, kita tidak bisa membayangkan kita di Jakarta saja hanya 450 itu luar biasa sibuknya. Nah, dengan 1000 lebih ini, maka yang perlu menjadi catatan adalah nanti presensi itu buatkan barcode di banyak tempat, di banyak titik, maka presensinya setiap kegiatan itu, prosesi itu cukup menggunakan barcode ya. Jadi menggunakan barcode, jadi tidak perlu presensi manual, tetapi yang presensi manual mungkin pada saat registrasi saja. Jadi begitu peserta datang, maka langsung registrasi, kemudian langsung isi daftar hadir gitu. Jadi itu saja untuk ngecek. Nah, kan nanti akan ketemu. Nah, dari data yang di Pak Ruslan nanti akan dicek siapa yang datang, siapa yang tidak. Atau datang tapi tidak terregister misalnya, kan akan ketemu nanti. Nah, begitu yang sudah sesi berikutnya, maka cukup menggunakan barcode, ya tidak perlu lagi menggunakan presensi manual. Menjadi catatan penting kita. Kemudian berikutnya kawan-kawan sekalian, yang menyangkut adalah teknis penjemputan. Karena yang sudah pasti itu adalah Kusmin insya Allah hadir. Ya, tetapi kan kita tidak tahu pada saat hari hanya apakah betul-betul tidak ada kegiatan yang kenegaraan misalnya. Tetapi untuk memastikan kami akan menghadap insya Allah tanggal 30, tanggal 31, kami dan Pak Sam akan menghadap atas nama atas nama pengurus nasional, bukan atas nama panitia. Kami akan menghadap dulu kepada beliau-beliau nanti apakah ada kegiatan bersamaan atau tidak. Itu untuk memastikan. Lagi penjemputan tamu VVIP. Di Jakarta kan tidak perlu dijemput ya. Surabaya ini perlu dijemput. Siapa saja perlu dijemput, misalnya adalah menteri dan menteri misalnya. Kemudian juga adalah jubirnya beliau, jubirnya menteri misalnya, itu pasti didampingi. Nah, tetapi kemarin sudah diberikan arahan oleh Pak Kakanwil kalau memang menteri betul-betul datang karena beliau sudah menyampaikan bahwa ini adalah orang tua kita semua, menteri kita semua, maka nanti koordinasinya dengan Kanwil ya. Dengan Kanwil dengan Kemenak Kabupaten Kota di Jawa Timur, karena beliau-beliau itu yang akan melakukan penjemputan. Termasuk kemarin Pak Kakanwil sudah menyampaikan
bahwa nanti di Kanwil itu punya protap dan ada Alphard yang bisa dipakai, katanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka ini menjadi penting koordinasinya kawan-kawan panitia, khususnya yang panitia lokal, itu betul-betul koordinasinya dengan pihak Kanwil itu betul-betul intens. Nah, kemudian siapa lagi? Ada Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu. Jadi Pak Dirjen dan Pak Direktur itu nanti yang perlu dijemput di hari pertama. Sedangkan narasumber kan kita belum konfirmasi ya, mau hadir hari berapanya, termasuk Philip Bell ya. Nah, cuman perlu kami sampaikan terbuka kepada kawan-kawan semua, Philip Bell itu apa Pak Philip itu manajernya EV itu sekali lagi perlu kami sampaikan itu alhamdulillah kita dapat bantuan dari inovasi bahwa transportnya beliau, kemudian honornya beliau itu alhamdulillah ditanggung oleh inovasi. Ini ya biar terbuka saja di forum ini karena ini kan panitia semua wajib tahu ya. Kecuali Guyon kemarin apa direkturnya Guyon ke kami, ya kalau mau diajak apa lawan setan atau bebek sinja itu ya silahkan itu ditanggung panitia katanya gitu. Saya sampaikan oh siap 100% kalau hanya untuk ke bebek sinja gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Philip Beb itu adalah dapat bantuan dengan materi tentang bicara tentang apa dampak bullying terhadap perkembangan psikologi anak dan karakter anak itu nanti adalah semuanya ditanggung oleh tim inovasi. Jadi adalah apa transport lokal, apa perjalanan PP Jakarta Surabaya, kemudian penginapan, kemudian juga honornya adalah ditanggung inovasi. Sedangkan yang lain itu adalah menjadi tanggungan kita. Siapa yang menjadi tanggungan kita? Yang pertama adalah Pak Direktur, dua direktur, yaitu Direktur KSKK dan Direktur GTK. Itu menjadi tanggungan kita. Termasuk bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab untuk pengadaan ini tiketnya. Jadi harus satu pintu ini. Karena ini adalah menyangkut kepastian. Ya, jadi tiket pengadaan tiketnya. Nah, itu yang pertama jadi Pak Direktur dua-duanya. Kemudian Pak Dirjen. Nah, itu. Jadi termasuk yang Menteri Agama itu nanti siapa yang mengkomunikasikan ke Pak Sismen itu barangkali itu yang perlu dibicarakan di forum ini. Jadi satu pintu. Jadi pengadaan tiket dan komunikasinya itu termasuk apa KTP-nya beliau itu kan harus satu pintu itulah. Nah, itu yang ketiga adalah dari kepegawaian yaitu dari Biropek ya pegawaian yaitu Pak Dr. Asroi. Itu sudah siap, beliau sudah sampaikan kesiapannya untuk hadir memberi sampai kita. Karena ini menjadi penting apalagi ini menjadi sensitif kenaikan pangkat kita ya apa caranya. Nah, nanti itu beliau pakarnya. Memang beliau yang paham betul bagaimana tentang menghitung angka kredit, kenaikan pangkat bagi guru, pengawas, dan japung yang lain. Kemudian narasumber yang terakhir adalah Ibu Dr. Umi Wahida. Ini asal Singapura yang sekarang tetap punya pondok pesantren di Parung, Bogor, yang santrinya 15.000. Nah, oleh karena itu ini barangkali yang menjadi catatan penting kita nanti setelah itu dipimpin oleh Pak Ruslan, untuk rapat per seksi sudah. Jadi per seksi evaluasi apa kendalanya apa, kemudian apa yang perlu dilakukan kita. Itu barangkali kawan-kawan sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan semua bahwa nanti yang pertama perlu diingat panitia itu siapa yang belum mendaftar, kalau memang masih belum mendaftar, kalau memang ingin hadir, ya tetap kita fasilitasi. Ya walaupun kata Pak Ruslan tadi sudah menolak, tetapi kalau panitia mohon untuk sekiranya tetap diberikan apa apresiasi untuk dari yang terakhir Pak Ruslan lupa saya bahwa mohon dengan segala hormat kepada seluruh karena ini perwakilan provinsi hadir nanti akan ada apa Pok Jawas Awad ya. Jadi ada beberapa pengawas yang kita berikan apresiasi dari Pok Jawas Madrasah Nasional. Misalnya seperti mohon izin kebetulan juga ada Bu Umi. Kita akan memberikan apresiasi berupa walaupun hanya semacam piagam tapi memberikan inspirasi. Misalnya ada beberapa pengawas jadi nanti mohon kawan-kawan seluruh Indonesia ada perwakilan satu yang diusulkan. Nah, dia usulkan nanti akan secara resmi akan kita berikan piagam penghargaan karena itu adalah bentuk sebagai bentuk apresiasi memberikan inspirasi bagi kawan-kawan yang lain itu. Itu barangkali kawan-kawan sekalian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zurni atas pengarahannya dan beberapa titik telah tereksekusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita per bidang ini ada beberapa gambaran. Yang pertama, insya Allah hari Selasa saya akan meluncur ke Surabaya lagi, akan koordinasi tambahan dan sangat urgen karena kemarin masih kita rapat awal dengan tim Pok Jawasnas Pusat dan panitia inti itu masih di bawah 1.000, saat ini sudah di atas 1.000, itu otomatis akan
mengatur ulang bagaimana kamar-kamar dan lain sebagainya. Untuk selantas kali ini perlu kami kasih gambaran panitia. Jadi gini Bapak Ibu, nanti seperti akomodasikan konsumsi sudah hampir final. Berarti nanti teman-teman yang barangkali masuk seksi itu nanti membackup kegiatan yang disampaikan Pak Zuni tadi. Contohnya adalah membackup atau membantu kegiatan registrasi. Yang kedua, membackup kegiatan penerimaan tamu, ya. Yang ketiga mungkin membackup informasi. Saya mempunyai gambaran begini Bapak Ibu. Saya sudah menulis mungkin ala kadarnya. Saya ingin nanti kemasannya kemasan profesional dan jadi teman-teman ketika datang itu merasa terlayani. Nah, salah satunya begini. Contohnya ini, contoh dari Sulawesi sebagian besar sudah datang Minggu, hari Minggu, malam Minggu ya, Pak Sam kemarin ini ada Pak Sam. Sebagian ada yang datang Senin. Nah, ini nanti akan kami atur dan kita minta bantuan pengawas Surabaya yang terdekat. Mulai hari Senin sudah akan kita sip penerima tamu mulai hari Senin. Ya, nanti sipnya bisa 2 sampai 3 kali. Entah nanti 3 orang atau 3 orang gitu per 4 jam sampai 5 jam atau sehari cukup 2 kali mulai jam jadi istilahnya ngantornya pengawas Surabaya Senin sebagian nanti di asrama haji untuk menerima tamu-tamu yang sudah mulai datang. Termasuk hari Selasa. Nah, itu juga nanti sudah kolaborasi antara Surabaya dengan panitia inti. Karena tadi untuk beberapa kawan panitia ini diharuskan datang H-1 berarti Selasa itu juga sudah datang. Akan kami desain nanti penerima tamu di depan. Ini bukan penerima tamu untuk yang di aula ya. Ini penerima tamu di depan biar nanti teman-teman itu merasa terlayani di samping nanti registrasi dan penerimaan kunci. Jadi itu gambaran saya. Terus yang kedua, alhamdulillah ini di grupnya kantor Kementerian Surabaya juga alhamdulillah sudah membackup tentang banyak hal, termasuk ini saya bacakan salah satu backupan dari tapi nanti perlu kami koordinasi pada hari Selasa itu saya berempat akan koordinasi ulang di asrama haji. Salah satunya penjemputan Pak Menteri, itu tim Kanwil. Terus penjemputan pejabat Dirjen Pendis, Direktur, dan itu Satker juga dilibatkan. Penjemputan peserta ini ya ada 2 gelombang, tapi ini belum muncul harinya mulai kapan. Ini KKRA, KKMI, KKM, MTS, MA, ini dilibatkan oleh kantor wilayah kota Surabaya. Yang tidak kalah menariknya perlu saya sampaikan Bapak Ibu ini panitia, alhamdulillah desain kami tentang bazar. Nah ini kita buat profesional. Alhamdulillah ini nanti bazar yang sudah terdaftar ini ada 21, nanti ada penambahan 2 atau 3. Karena surat yang meluncur ke sponsor, alhamdulillah sudah dijawab. Satu dari Diva Press, nanti juga meminta stand dari Jogja Pak Ibnu ya, Diva Press. Terus dari Erlangga, dari Yudhistira proses masuk, terus dari BSI, insya Allah nanti yang dia memberi uang sponsor minta stand, walaupun kecil gitu ya. Nah, termasuk alhamdulillah, jadi nanti teman-teman mohon diinformasikan kepada peserta bahwa oleh-oleh tidak usah keluar. Semuanya insya Allah tercukupi di bazar itu. Jadi beraneka ragam di bazar itu. Mau oleh-oleh makanan siap, mau minuman oke ada, mau kain-kain atau apa nanti insya Allah ada, mau laptop yang bagus-bagus murah juga ada insya Allah, dan yang lain-lain insya Allah nanti dari 23 titik itu
nanti akan kami koordinasikan biar variasi yang dijual berbeda nanti seperti apa menjadi tempat pusat oleh-oleh di kegiatan silat Mas. Itu mungkin gambaran-gambarannya. Untuk yang lain nanti sambil kita diskusi, kami berharap nanti tim yang sudah berjalan melaporkan kegiatan pada kali ini. Yang pertama kami sampaikan ke seksi banner, itu masuk wilayah apa ya? Banner, terus ucapan, terus itu yang lininya Pak Didin sama Bu Ida. Ini monggo menyampaikan Humas, progresnya. Pak. Humas. Humas ya, Humas ya, seksi Humas. Ya. Monggo Bu Ida dulu menyampaikan dan nanti dilanjutkan Pak Didin menyampaikan progres. Monggo. Monggo, Bu Ida dulu, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sinyalnya putus-putus ya. Perlu kami laporkan segera untuk yang progresnya Humas untuk ucapan selamat datang dan ucapan selamat dan sukses itu desain sudah disiapkan oleh Pak Didin, sudah koordinasi intens. Kemudian pengadaan itu sudah dikomunikasikan untuk ucapan selamat datang. Ini tidak dibiayai oleh panitia, tetapi Pok Jawas Jawa Timur sudah mengkoordinir untuk semua kabupaten kota se-Jawa Timur itu mendaftarkan untuk berpartisipasi satu banner ucapan selamat datang. Adapun rencana semula tentang ucapan selamat dan sukses itu kemarin sudah didesain, tinggal menunggu provinsi mana, Pok Jawas provinsi mana yang nanti akan pesan. Google Form sudah kami siapkan seperti itu. Dan sementara sampai hari ini yang sudah masuk untuk pemesanan banner ucapan selamat datang itu sebanyak 7 kabupaten kota. Yang lain masih proses. Untuk pemasangan, kami akan bekerja sama dengan seksi perlengkapan karena titik-titik yang akan kita pasang untuk ucapan selamat datang ini mulai dari pintu masuk jalan protokol menuju ke asrama haji sampai masuk di asrama haji sampai di dalam seperti itu. Itu untuk yang humas ya. Kemudian untuk hal-hal lain mungkin nanti Pak Lukman akan segera mempersiapkan tentang yang kemarin sudah desain tentang apa itu ya apa ya video-video yang akan dipakai di kegiatan tersebut ya itu mungkin sudah disiapkan oleh Pak Lukman. Jadi itu saja untuk yang kegiatan progresnya sampai hari ini. Ya. Monggo dilanjut Pak Didin. Terima kasih Pak. Ya, suwun Bu Ida dalam perjalanan. Ya, terima kasih Pak Rustan, Bu Ida. Ya, sebenarnya resminya saya di SK sebagai seksi peralatan, tapi nggak apa-apa merangkap humas, merangkap sekretariatan, termasuk keamanan juga boleh. Nggak itu bercanda. Ya Pak Didin. Ini Pak untuk banner, wardrobe dan juga spanduk dan juga karangan bunga, konsepnya sudah saya serahkan ke Bu Ida. Jadi teman-teman Pokjawas Kabupaten Kota dan juga provinsi yang mau pesan nanti hubungi Bu Ida aja. Termasuk berapa biayanya nanti Bu Ida yang ngurus. Nah, desainnya sudah share di grup panitia kecil ya. Itu yang pertama. Jadi untuk flyer juga kalau bisa nanti untuk pengadaannya mungkin Pak Rusan minta bantuan teman-teman Surabaya bisa menggandakannya karena itu tanggung jawab panitia itu mah untuk wardrobe, banner yang ada gambar Pak Menterinya
Sedangkan untuk Pokjawasma itu tanggung jawab Bu Ida kan, yang Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan juga provinsi itu ya Bu Ida yang ngurus. Tapi untuk backdropnya, spanduk utama itu monggo saya udah share linknya di panitia kecil. Jadi itu file aslinya dari Canva dan juga dari yang lain. Artinya bisa diedit lagi oleh percetakannya. Ukuran besarnya kami nggak tahu Pak, karena saya belum pernah ke Sukolilo jadi nggak tahu. Tapi kira-kira ya Pak Ruslan bayangkan, yang depan kata Pak Jurni kan kalau bisa yang layar itu dibikin besar di spanduk yang ada Pak Menterinya, di dalamnya juga ada Pak Menteri dan Pak Dirjen dan juga lainnya. Jadi monggo saya udah buat konsepnya. Itu yang pertama mengenai memeriahkan. Termasuk karangan bunga juga apakah itu efektif atau tidak, maka disiapkan. Tapi konsepnya sudah kami siapkan itu. Yang lainnya mengenai sekretariatan juga saya dilibatkan dengan Pak Buardi, dengan Bu Yanija juga, insya Allah nanti Pak Buardi akan laporannya. Tapi intinya sama Pak, kita ingin tidak ada antrian absensi gitu ya. Salah satunya adalah di Pak Juni katakan ingin menggunakan barcode atau QR code ataupun apa namanya yang teknologi sudah ada kan. Jadi nanti itu setiap peserta masuk, kalau ide saya sih pakai RFD ya, pakai frekuensi radio, sehingga ketika teman-teman masuk nggak usah tapping, itu akan terdeteksi dalam radius 10 meter itu udah terdeteksi, masuk aja. Nah, itu apakah ada nggak di Surabaya dan seperti itu? Teknologinya sudah lama kan, di beberapa muktamar ormas juga seperti itu Pak. Jadi saya bayangkan ini 1.000 orang, kalau 1.000 orang absennya di scan pakai HP-nya juga itu bisa sebenarnya teori seperti itu. Tapi kan tetap peserta menjadi dia sibuk ngisi nama dan sebagainya. Tapi juga itu satu solusi, itu memang teknologi termurah ya. Artinya panitia cukup menyediakan QR code aja, peserta tinggal lewat di titik scan aja pakai QR code HP. Itu juga bisa ngabsen tiap masuk atau keluar. Ada teknologi kedua sebenarnya, yakni ID card itu sudah dipasangi dengan alat seperti tapping untuk tol gitu. Tapi itu kan memang perlu biaya mahal juga ya. Jadi di dalam si ID card itu memang sudah ada alat yang dapat terdeteksi oleh scanner itu. Tapi ini juga perlu biaya besar. Artinya apakah kalau itu nggak memungkinkan, ya udah yang manual kata Pak Juni tadi itu, setiap peserta masuk seperti itu. Itu baru konsep awal. Nanti mungkin lebih detailnya oleh sesi kesehariatan. Mungkin itu saja. Lalu mengenai kaos dalam distribusi, kami dahulukan dulu yang luar Jawa Pak. Teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah itu sedang dalam kondisi ready kirim sudah berulang-ulang. Insya Allah selebihnya kan ditangani oleh panitia lokal Pak ya, karena kami juga tidak menyambung banyak. Itu insya Allah sebelum hari hanya sudah sampai ke tangan peserta. Yang lainnya mengenai makanan sebagainya, nanti saya juga ikut membantu saya konsumsi. Jadi insya Allah hal-hal yang kita bisa bantu, kita bantu dari situ jauh-jauh. Mungkin demikian Pak Ruslan laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Ini sisi menarik. Perlu saya sampaikan begini Bapak Ibu. Nanti bisa diperluas Bu ya. Ternyata yang untuk ucapan itu Kanwil juga rencana mau menginstruksikan juga kepada kepala kantor se-Jatim. Bayangkan nanti, tapi nggak tahu ini nanti tereksekusi atau tidak. Setidaknya yang pertama, ucapan itu sudah banyak ya. 38 kabupaten kota di Jatim itu sudah berarti ada 38 kabupaten spanduk ya. Ada spanduk. Nanti akan kita tata sepanjang jalan masuk itu sudah banyak. Apalagi nanti karangan bunga, ini Bu Ida tadi menyampaikan kok spanduk juga, nggak jadi karangan bunga untuk provinsi. Karangan bunga Pak yang untuk provinsi Pak. Oh, karangan bunga ya? Oh ya. Berarti ini perlu dikelirkan bahwa provinsi ikut berpartisipasi ucapan berbentuk karangan bunga, nanti biayanya berapa disampaikan. Terus kalau nanti tereksekusi spanduk dari kantor kabupaten kota, berarti ada banyak meriah gitu ya. Meriah itu sampai jadi ada nanti kayak acara apa itu ya nanti muktamar besar gitu ya. Karena sudah meriah dengan banner-banner dan lain sebagainya. Begini Pak Didin, Pak Buardi juga ini langsung menyambung. Jangan sampai nanti cepet tapi hemat, iya caranya itu, ya.
untuk registrasi masuk atau apa absensi digital itu monggo disetting yang hemat tapi cepat ya. Ada bisa beberapa pilihan tadi dipilih. Nanti kan ini masih panjang ya karena dieksekusi pada hari H. Tapi ini kami bersyukurnya begini Bapak Ibu dan untuk peserta dengan pembiayaan lebih hemat 100.000 panjenengan nanti semuanya dapat tas kecil ya. Tas kecil yang bagus itu settingan bentuknya. Saya juga lihat itu senang dan ada sedikit ATK di dalamnya. Jadi nanti tidak hanya berbentuk ATK saja, ada tas kecil untuk gratis untuk panitia. Untuk selanjutnya akomodasi nanti akan kita clearkan lagi Pak Wahyu dengan pihak asrama, tapi mungkin Pak Wahyu bisa menyampaikan progres yang termasuk rapat internal di kantor Kemenak Surabaya yang ikut berpartisipasi yang kemarin sudah di-share. Monggo Pak Wahyu. Kok menang aja. Ada Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pengawas madrasah seluruh Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya melaporkan tentang persiapan Silatnas dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Bahwasanya Bapak Kepala Kantor sangat antusias untuk menyambut dan menjadi tuan rumah yang baik, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemarin kami melaksanakan rapat koordinasi dengan para kepala satker dan ketua KKRA, KKMI, KKMTS, dan KKMA, plus dengan semua pengawas madrasah. Yang hasilnya antara lain, insya Allah sebagai tuan rumah, Surabaya akan mengupayakan itu, mungkin ini nanti perlu koordinasi langsung dengan panitia, mungkin nanti ada hari lain atau hari kapan mungkin ketemu lagi seperti minggu yang lalu di Asrama Haji Sukolilo. Yang pertama terkait dengan penyambutan atau penjemputan para pejabat Kemenag mulai dari Pak Menteri sampai jajarannya. Itu kemarin sudah diinstruksikan oleh kantor. Yang pertama kalau untuk Gusmen itu kan itu ranahnya Kanwil. Kemudian untuk pejabat di bawahnya itu insya Allah dari Satker di Surabaya siap untuk penjemputannya. Kemudian untuk penjemputan peserta ini ada tetapi terbatas. Sementara kesepakatan kami kemarin penjemputan itu insya Allah akan dilaksanakan pada pagi hari pada hari H tanggal 20 September itu, nanti tergantung di mana para peserta itu mendarat di Surabaya, apakah di bandara atau di stasiun kereta api atau di pelabuhan atau bahkan mungkin di terminal bis Bung Rasi. Itu insya Allah nanti dari masing-masing mulai dari KKRA, KKMI, KKMTS, KKMA, dan Pokjawas itu akan mengkondisikan beberapa armada mungkin 3 atau berapa gitu, mobil pribadi atau 1 bis kecil yang isi kurang lebih 30 orang. Itu rencana kami seperti itu untuk penjemputan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan tadi yang baru dibahas oleh Bu Ida, yakni terkait dengan karangan bunga dan
spanduk. Insya Allah juga di samping tadi sudah dinyatakan oleh Bu Ida dan Pak Ruslan sedemikian banyak, Surabaya juga akan menambah. Insya Allah kami dari ini menurut tradisi gitu ya. Biasanya dari Kanwil itu diserahkan ke Surabaya. Jadi mungkin untuk selamat datang Gusmen itu ada 2. Sementara ini kalau hasil rapat kami di Surabaya, nggih, yang pertama dari atas nama Kanwil, dari Kepala Kanwil Kemenag Jatim, dan kedua dari Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya berupa karangan bunga. Kemudian yang lainnya berupa spanduk, berupa karangan bunga juga, tetapi bunyinya selamat dan sukses Silatnas 2 Pengas Madrasah, itu insya Allah dari Pokja, dari Satker, Kepala Satker 1, kemudian dari RA 1, dan dari Pokja, mulai KKMI, KKMTS, KKMA, dan Pokjawas itu ada 1. Berarti nanti totalnya dari Kota Surabaya itu ada 5 karangan bunga, insya Allah seperti itu. Kemudian untuk terkait memeriahkan, kemarin juga sudah saya daftarkan dari Surabaya itu akan mengisi bazar itu dari semua unsur, mulai dari Satker, ada 7 Satker, kemudian ditambah Pokja termasuk Pokjawas itu ada 5, berarti jumlah total 12 stand yang akan dimeriahkan oleh teman-teman dari Surabaya. Dan ini masih, kalau nanti ada yang kosong misalnya, ada stand yang masih belum ada yang mengisi, itu ada beberapa yang siap. Bahkan kemungkinan, tapi ini belum pasti, mungkin dari rekanan yang kita ajak ya, barangkali juga sepertinya mereka berminat untuk membuka stand, misalnya dari penerbit itu seperti itu. Jadi untuk sementara laporan kami dari Kota Surabaya seperti itu. Untuk pastinya nanti saya tunggu kepastiannya atau respon dari panitia pusat bagaimana terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Surabaya, apakah itu bisa diterima atau perlu ada pembenahan. Monggo saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Insya Allah nanti hari Selasa Pak Wahyu kita akan meeting lagi dengan pihak asrama. Nanti dari Pokjawa saya dengan Bu Bendahara Pokjawa Jatim, yang dia sebagai koordinator bazar, dan nanti jenengan sama Bu Umi. Nanti kita masih komunikasi, yang pusat yang mau ikut nanti akan kita list. Siap. Terima kasih Pak Wahyu telah menyampaikan progresnya tadi, termasuk keterlibatan Kementerian Kota Surabaya yang begitu besar. Jadi nanti masih tambah pameran spanduk dan jadi nanti mudah-mudahan ya dengan kemeriahan itu juga akan diikuti kemeriahan di dalam, karena ada 1.000 lebih. Termasuk yang tari-tari juga sudah disiapkan ya, kemarin sudah dirembuk. Oh, sudah siap. Insya Allah tari itu di luar gedung itu disiapkan tari remo di luar gedung. Ya. Di dalam gedung disiapkan tari moderasi. Ya. Nanti koordinasi seksi acara yang sebentar lagi akan saya menyampaikan. Bapak Ibu, itu sisi dari akomodasi. Kita lanjutkan dengan konsumsi. Bu Umi, monggo Bu Umi, konsumsi hasil kemarin disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja Pak, berkaitan dengan konsumsi yang semula 7 kali makan, 5 kali snack. 7 kali makan itu 4 kalinya
nasi kotak 3 kalinya prasmanan. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui pada tanggal 20, jadi tanggal 20 itu makan siang karena datangnya tidak bersamaan Bapak Ibu, maka ada nasi kotak. Habis itu snack. Tinggal kita nanti pembukaannya jam berapa snacknya itu. Dilanjutkan dengan makan malam, prasmanan. Insya Allah ada 10 menu itu sampai es dan air putih kan gitu ya. Malamnya juga snack, tinggal menata jamnya. Jadi nanti tinggal finishing hari Selasa tanggal 28 kalau nggak salah. 28 itu saya, Pak Ruslan, Bu Titin, dan Pak Wahyu nanti ke asrama lagi Bapak Ibu. Karena apa? Seksi konsumsi ini belum rapat karena tempat belum finishing. Jadi belum bisa membagi tugas. Tanggal 21 Bapak Ibu, makan dapat 3 kali, jadi makan pagi kotak. Kemudian mungkin jam 9-nya gitu ada snack kotak, teh dan kopi. Dilanjutkan makan siang, itu prasmanan. Baru nanti jam 3-an snack sama kotak, teh dan kopi. Baru makan malamnya prasmanan. Tanggal 22, Bapak Ibu, tanggal 22 itu pagi kotak. Mungkin jam 9-an gitu snack. Baru yang siang di kotak kembali. Jadi bisa dibawa pulang, bisa makan di situ. Jadi 7 kali makan, 5 kali snack sudah dalam 3 hari. Nanti disiapkan nunggu di Musdalifah Bapak Ibu berkaitan dengan buah dan di hantaran itu Pak, di Tampa itu untuk tamu di depan juga. Nanti disiapkan untuk Pak Menteri juga, makanannya sendiri juga. Kan itu ya Bapak Ibu. Jadi yang jelas dikonsumsi ini sudah 80%-nya insya Allah sudah deal karena sudah diikat semua. Tinggal menunggu selesainya hari Selasa, nanti tempat sudah disiapkan oleh asrama haji karena pertambahan peserta dari semula sebelum 1000 menjadi tambah-tambah itu. Jadi nanti Selasa saya sama Pak Hasan ditelepon, Bu, tolong Pak Ketuanya hadir dengan jenengan biar nanti tahu mana tempat yang ditempati. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan prasmanan pun sama, jadi nanti dibukakan 2 hall atau 3, nanti kita lihat. Kebetulan pagi tadi saya kan nyiapkan untuk besok Bapak Ibu karena ada saudara yang mantu nyewa di situ. Jadi tadi pagi itu kebetulan ketemu dilihatkan. Nanti hall itu mulai masuk, pintu masuk sampai kepanitiaan di depan kayak menjaga amung tamu gitu ya Bapak Ibu. Yang jelas jangan lupa seksi Pak Buardi itu ya. Berkaitan dengan kupon Pak. Kupon 7 kali makan, 5 kali snack. Jadi harus ada semua nanti pintu masuk dari situ. Nanti dibuatkan 2 sub. 1 pinggir kiri, makan dan minuman, kanan makan, baru keluar dari kanan dan ke kiri. Itu tadi sudah ada gambarnya. Di panitia inti sudah saya share di situ. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, karena ketemu dengan Bapak Jatim 1, kebetulan Bapak Ibu, padahal tamunya banyak pada waktu itu karena sama-sama undangan kan gitu ya. Jadi beliau bilang ke saya begini, gimana dengan Bu Menteri, diundang apa tidak berkaitan dengan pembukaan pameran? Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu, cuma senyum aja menunggu instruksi Pak dari Pak Ketua Pokja Nasional. Terus dihimbau juga nanti saya bantu semua kan Kemenak di Jatim biar memberikan selamat datang berupa baik spanduk apa gitu. Tapi nanti enggak tahu terrealisasi apa tidak. Kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nantinya yang terakhir gimana dengan ya seperti yang kita ketemu itu Bapak Ibu yang 10 orang kemarin Kak Kamil se-Indonesia. Beliau punya dipa sendiri nanti itu. Jadi saya ya cuma
Dengan senyum aja nanti Bapak dikoordinasi dengan Pak Ketua bersama teman-teman. Jawab saya begitu saja Bapak Ibu. Itu dari laporan ini konsumsi. Terus berkaitan yang sumbangan Bapak Ibu, karena saya ke BSI insya Allah dapat, tapi besarnya nggak tahu karena bersamaan Jatim ini punya gawe besar, mulai lomba-lomba sampai besok KSM itu dihandle dari BSI Bapak Ibu. Jadi nanti dapat Bu Umi, tapi banyaknya kita nggak tahu. Nanti seminggu setelah September, jadi habis seminggu Ibu bisa koordinasi ke sini gitu. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut marem ya. Oh, ini perlu saya sampaikan ke panitia ya. Memang ternyata Kak Kanwil maupun ini kepala kantor yang lain ini merespon besar positif kegiatan kita itu. Pak Kanwil kemarin hasil rapat itu pengennya kepala Kanwil seluruh Indonesia minta suruh diundang. Ora usah mikir penginapan atau sangunis, nggak usah mikir. Tapi tetap kemarin hasil sementara dari teman-teman itu wah terlalu berat itu karena waktunya sedemikian pendek. Tapi mungkin nanti Pak Zuni bisa mempertegas tentang ini, termasuk suruh melibatkan MA keterampilan sejatim. Umpama itu dilibatkan, yos, waduh, hiruk pikuk. Kalau kita mampu mendesain, yos, jos itu sebenarnya. Tapi itu juga perlu pemikiran. Nah, dua inilah dalam perkembangannya, nak masalah sumbangsih ke banner maupun karangan bunga, enggak masalah, itu kita senang saja ya. Untuk kepala kantor sejatim itu kan 38 kabupaten kota. Pak Zurni mohon dipertegas Pak Zurni, ini ada panitia usulan Pak Kakanwil tentang keterlibatan Kakanwil se-Indonesia dan MA keterampilan. Monggo Pak Zurni. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Ini memang menarik. Makanya kami sudah tadi kontak Pak Sam. Insya Allah tanggal 30, tanggal 31. Saya pagi-pagi mungkin saya usahakan jam 8 itu sudah di kantor Kemenak Pusat untuk menghadap ke Pak Sesmen dan Pak Direktur. Nah, akan saya sampaikan. Jadi nanti tolong Pak Sam, Pak agenda yang disampaikan oleh Pak Ruslan ini disampaikan. Karena kebetulan kemarin juga saya dengan Pak Kabak, dengan Pak Dr. Haji Santoso mengingatkan lagi Pak Ruslan. Wah ini beban juga ya. Ya kalau sudahnya kan ini hanya yang penting surat mengeluarkan pusat mengeluarkan surat sebenarnya kan intinya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Kakanwil kemarin. Nah ini menjadi penting diagendakan. Tolong nanti di grup kecil itu diingatkan lagi Pak Ruslan biar Pak Sam itu diagendakan. Karena kami rencana tanggal 30 itu jam 8 posisi sudah di Kemenak Pusat untuk menghadap Pak Direktur dua-duanya sekaligus Pak Sesmen karena selama ini kan Direktur KSKK PLT kan masih dirangkap itu sehingga nanti akan komunikasikan. Kalau memang iya Pak Direktur iya kan tinggal diluncurkan surat saja untuk menghadiri pembukaan kan bahasanya kan hanya di situ Ruslan. Atau dibuat rakor apa judulnya kan begitu kan beliau-beliau itu kan punya SPPD gitu ya. Mohon izin saya betul diingatkan karena kemarin sudah diingatkan oleh Pak Kabang juga oleh Pak San pada waktu ada kegiatan bersama kami diingatkan oleh beliau itu ya. Terima kasih Pak Ruslan. Ya. Masih ada akan koordinasi dengan pihak pusat ya, gitu ya. Nah, MA keterampilan kita close saja nggak usah ya. Berat ya. Berat, kalau ya. MA keterampilan, kalau kita yang berkirim surat, Wong Pak Ruslan saja dengan itu bazar itu saja sekarang sudah banyak yang inden itu tempatnya kalau apalagi keterampilan jumlahnya di Jawa Timur luar biasa lebih 100 sekarang ya. Kalau itu ikut semua di mana tempatnya? Nggak ada, ya. Nggak ada itu maksudnya begitu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut seksi acara yang kemarin juga sudah rapat. Monggo yang mewakili. Baik.
Terima kasih Pak Ruslan atas waktunya. Ya, mohon izin pada teman-teman si acara. Ini juga ada salam dari Pak Novi. Beliau tidak bisa hadir karena sedang ada di kabupaten lain begitu kurang lebih. Jadi saya mewakili untuk menyampaikan hasil rapat kami si acara pada malam Selasa ya di tanggal 22. Ya. Alhamdulillah untuk si acara kami selalu berkoordinasi by WA ya, baik khusus si acara maupun kami berkoordinasi dengan pihak Surabaya yaitu Bu Umi ya untuk terkait acara. Ada beberapa hal yang kami rangkum dari hasil Zoom di tanggal 22. Yang pertama adalah untuk si acara, alhamdulillah. Yang pertama yaitu acara untuk seremoni, untuk pembukaan, yang nantinya kami akan melibatkan tari. Insya Allah nanti tari itu akan dibawakan oleh kru anak dari MTS Surabaya, MTS berapa itu saya lupa, Pak Bu Umi menanyakan ya. Itu alhamdulillah sudah siap. Bahkan kemarin Bu Agustin ya, Umi ya, itu Ya. sudah sounding saya. Ya, itu mungkin pelatih barangkali Bumi atau guru ya, itu Bu Agustin. Kesiswaan, Bu. Oh, kesiswaan. Pelatihnya lain. Oke. Ya, intinya beliau sudah siap dan beliau berkoordinasi menanyakan perihal musik tari dan insya Allah akan dia desain ulang begitu. Intinya anak-anak sudah siap dan beliau juga sudah menanyakan bagaimana desain panggungnya seberapa luasnya. Saya bilang langsung ke lokasi saja Bu, gitu kan. Kalau saya jauh dari sini, gitu. Sudah. Ya. Nah, artinya anak-anak sudah siap begitu untuk tari pembuka. Namun untuk tari remo yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Lukman ya. Nantinya untuk tari remo ini hanya sekedar pengiring begitu Bapak Ibu, karena mengingat waktu kita itu menyingkat waktu, di mana Pak Menteri itu kan biasanya protokolernya itu yang mengatur itu tidak mau lama waktunya. Jadi untuk remo itu sendiri hanya mengiring ketika Pak Menteri itu dari depan ke kursi VIP. Nah, lanjut nanti dengan tari dengan tema pastinya tari Nusantara. Ya, itu untuk acara seremoninya. Kemudian biasa di acara penyambutan kita ini ada suara masuk nih. Suara yang Pak Tati. Nyambung gini, apa? Backgroundnya Bu, background. Ya, oke. Bukan. Saya nggak ada ini. Saya nggak ada suara-suara di belakang. Ya, kemudian nyambung di acara seremoni kita seperti halnya di Silatnas 1, tetap ada pengalungan selendang untuk 4 orang pejabat termasuk Pak Wamen tentunya. Dan kemarin urun rembu kami di si acara, bahkan Pak Ketua Pak Suyanto mengusulkan untuk selendang itu kalau bisa dihandle di 1 tangan, artinya diserahkan ke si acara. Dengan maksud supaya ukurannya tidak ada yang besar, ada yang kecil. Memang betul di Silatnas pertama itu ada yang ukurannya kecil, ada yang selendangnya besar begitu ya. Namun kami tadi coba berkoordinasi dengan Bunda Pri dan kami beritahu kalau kami yang handle berarti kan harus ada kosnya untuk membeli selendang dari 4 provinsi. Namun tadi saya sudah koordinasi, Bunda Pri bilang kalau hanya segitu insya Allah bisa dihandle begitu. Dan untuk provinsi selendang-selendang yang akan dikalungkan oleh pejabat, ini mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Seingat saya ini yang pertama adalah tentunya dari Jawa Timur, kemudian dari Kalimantan, Bali, dan Sumatera Barat. Begitu. Dan insya Allah nanti akan kami si acara itu belikan begitu dengan maksud supaya dengan ukuran yang tidak berbeda. Begitu. Ya. Kemudian untuk kru dari si acara, baik itu dari MC, kori, dirijen, itu
sebenarnya sudah ada masing-masing ya petugasnya, baik itu MC itu sudah kemarin kami koordinasi, itu ada dari pihak Surabaya. Namun kami si acara tetap membackup gitu. Dalam arti kita kan nggak tahu yang namanya orang dan lain sebagainya, tetap kami membackup ya untuk si acara, kami membackup untuk MC-nya itu Bunda Aja. Untuk Kori ini kami sudah dapat namanya ini dari Sulawesi ya, usulan dari Pak Afdal begitu. Ya, ini Pak Jamaludin begitu. Namun kami si acara juga sudah membackup oleh Bunda Tuti begitu. Namun Dirijen saya belum dapat namanya nih Bu Umi, Pak Tohi. Mohon Dirijen dari Surabaya siapa namanya belum masuk ke kami begitu ya. Untuk kru ya, jadi bagaimanapun kami si acara tetap memberikan backup-nya begitu. Kalau terjadi sesuatu, kami si acara yang maju begitu barangkali. Kemudian di acara seremoni tentunya kami kru acara itu akan turun bersama saling berkoordinasi karena di situ biasanya agak riuh begitu ya. Dan kami mohon sekali, tadi saya belum mendapatkan info ya Pak Tohiri, gimana para pedagang itu jangan sampai mohon maaf ini kejadian di Silatnas 1 para pedagang itu masuk ke koridor gitu. Mohon nanti itu koridor itu di saat Pak Menteri datang itu bersih gitu jalannya, artinya supaya lega gitu, tidak ribuh dengan para pedagang begitu. Terkait untuk gladi, mohon kepada Bu Umi karena yang ada di lokasi nanti Bu Umi, untuk gladi bersih kami lakukan di tanggal 19 pagi Bu Umi gitu. Mohon nanti bisa disampaikan ke Bu Agustin mengkondisikan anak-anak mungkin lebih awal datangnya sehingga nanti sebelum acara kita sudah gladi bersih di sana. Namun tentunya gladi kotor itu sudah dilakukan menyesuaikan waktu saja. Begitu, monggo apakah nanti gladi kotor itu mau di lokasi atau tidak ya monggo terserah. Itu yang jelas itu harus dilakukan. Biasanya gladi kotor sekali, gladi bersih sekali begitu. Gladi bersih insya Allah si acara sudah sampai semua di sana. Termasuk saya sudah berada di lokasi itu di tanggal 19 pagi sudah sampai begitu. Kemudian untuk acara simposium kami dari si acara juga sudah membuat backup-nya untuk para moderator atau pendamping narasumber. Di samping panitia inti juga sudah membuat daftar nama para moderator ataupun pendamping narasumber begitu. Yang terakhir yaitu di acara di malam keakraban, kami si acara akan menghandle di mana tiap-tiap provinsi itu untuk perform. Insya Allah nanti Bunda Yeni akan membuka pendaftaran, artinya perform dari tiap provinsi dengan maksimal waktu itu 10 menit. Bunda Yeni akan buka di minggu depan ya atau hari Senin itu sudah mulai dibuka untuk perform. Ini sekali lagi mohon maaf dengan maksud supaya tertata, itu termanage, tidak seperti halnya di Silatnas 1 itu kalau Pak Nopi bilang berebut mic begitu barangkali begitu ya. Dan saya juga minta kepada panitia untuk disiapkan satu organ tunggal dengan pemain, gak usah dengan penyanyi, tapi khusus pemainnya saja supaya nanti yang ingin live musik itu sudah siap. Kenapa kami buat di sini ada malam keakraban? Disinilah mungkin silaturahminya kita ini akan terlihat begitu barangkali Bapak Ibu. Karena disinilah nanti kita akan bukan euforia ya, artinya kita saling melihat, saling berkolaborasi barangkali. Boleh saja misalnya dari provinsi mana yang mau bergabung monggo. Jadi di sini terlihat keakraban kita barangkali di situ. Makanya kami tata ya supaya lebih meriah begitu barangkali untuk menghangatkan suasana begitu. Kemudian untuk pernak-pernik atau kebutuhan kami di acara itu saya sudah WA ke Pak Ketua dan ke Pak
Idin ya sebagai si perlengkapan, mohon nanti dicermati apa saja mungkin yang perlengkapan yang perlu disiapkan untuk si acara itu mungkin bekerja sama dengan panitia lokal di sana. Dan satu hal pada Bu Umi kami mohon karena pada dasarnya si acara itu kan menyangkut ke semua lini begitu ya Bapak Ibu, termasuk pada konsumsi. Yang kami si acara titik beratkan adalah konsumsi di mana ketika Pak Menteri itu transit di ruang transit plus juga konsumsi VIP ini mohon disiapkan. Biasanya untuk konsumsi VIP yang di meja itu ada perkatnya begitu Bu Umi. Mohon ini nanti bisa disiapkan termasuk dengan tisunya, bunga meja yang pantas barangkali begitu. Dan juga kepada si perlengkapan, kami juga mohon kerjasamanya untuk bisa menyiapkan mini gardennya yang pantas barangkali. Ini mohon maaf, ini saya hanya mengingatkan saja, termasuk kepada sound, karena biasanya ini vital sekali untuk sound, ini bisa dicek ini di malam hari untuk memastikan apakah sound ini sudah siap atau belum. Itu barangkali musik tarinya juga bisa dicoba di sound itu ya supaya di hari H kita sudah on, sudah siap semua. Ini kami mengingatkan sebagai si acara karena pada dasarnya kami menyangkut ke hampir ke semua lini untuk acara begitu. Dan yang info terakhir ya dari si acara yang insya Allah di tanggal 18 sudah standby, sudah sampai di sana. Mungkin tidak semua, ya mungkin yang sudah datang dulu nanti Pak Novi, Pak Ibnu, dan Pak Agus. Dan saya mau bersama teman-teman dari DKI, insya Allah 18 malam baru sampai di Surabaya. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dari perwakilan si acara. Monggo barangkali ada Pak Ibnu yang bisa menambahkan. Atau ada siapa di sini? Bunda Tati ya? Iya, Bu Ida. Monggo. Mohon maaf ini Pak Ruslan, karena saya dititipi Bu Ida ini, jadi tidak menghandle konsumsi tapi yang lain juga. Berkaitan dengan acara, Bun, Ya. ini karena ada petugas di sana, beliau tadi pagi, kan di panggung itu tanya spis yang di bawah. Jadi pesertanya besok 36 plus 4 krunya, berarti ada 40 orang. Kan gitu kan ya juga. Krunya, Bu, kru tarinya itu. Kru tarinya 36. Itu apakah di atas panggung saja atau spis yang di bawah? Di bawah itu maunya kan beliau bermain di atas dan di bawah, Bun, gitu loh. Tapi saya jawab begini, kita lihat dulu. Jadi hari Selasa itu mungkin saya ajak ke sana, gitu, Bun. Ya. Jadi melihat panggung di atas di bawah bisa enggak, sekalian beliau pintu masuk, keluar, dan rias dan lain sebagainya itu. Ya. Kan gitu ya. Saya itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dirijen, Bun. Saya nggak tahu ini kalau berkaitan dirijen ini. Ya. Ini lagu apa ini? Yang lagunya biasanya Indonesia Raya sama kita Mars Pop Jawa Snas itu dua. Di Surabaya itu memang dirijennya bagus, Bun, orangnya. Tapi non Muslim beliau ini, kan gitu ya. Bisa diminta, tapi beliau non Muslim. Ini bagaimana ini, Bun? Kan gitu ya. Iya ya. Iya ya, nanti ini mungkin keputusan dari Pak Ruslan ya, bagaimana ini untuk dirijen gitu. Ya masih panjang ini ya. Ya. Terus saya lanjutkan sebelum dijawab, Bapak Ibu. Oke. Berkaitan untuk konsumsi menteri di ruang VIP, insya Allah disediakan, Bun. Karena sudah paket untuk hantaran itu, kue dan lain sebagainya, insya Allah sudah dianu semua. Itu beda. Di ruang transit itu ya, Bu ya. Sekaligus yang di meja VIP yang di depan itu ya, Bu ya. Iya, semua sudah semua. Alhamdulillah, ya. Ya, saya hanya mengingatkan ini karena mengait dengan si acara begitu. Ada lagi, Bun? Nggak ada. Ya, cukup. Oke. Saya jawab yang pertama ya, Bunda. Benar sekali, Bunda. Memang sebaiknya pelatih tari itu langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana luasnya panggung, bagaimana space yang di bawah. Kalau pendapat saya, apabila space yang di bawah itu terlalu dekat dengan bangku Pak Menteri itu nggak usah digunakan. Apalagi ada mini garden. Tapi kalau memang luas, monggo, silakan ya.
itu artinya kan penguasaan panggung dia sampai ke bawah, monggo silakan saja Bu gitu. Apalagi kan krunya banyak sekali ini. Pastinya tari ini kan keluar masuk begitu ya Bu ya, seperti video Ya. saya tayangkan begitu. Ya nanti gini aja Bu, ketika sudah jadi setengah jadi itu ya kita saling berkirim video saja begitu barangkali karena kita jarak jauh. Begitu barangkali Bumi. Ya, terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Ada Oh, Pak Ibnu gambar yang lain? menambahkan barangkali Pak Ibnu mana? Nggak ada. Ya. Cengkrika nggak ada juga. Ya oke. Saya rasa cukup ya, Ya, Pak Rusman. masih. Terima kasih. Nanti kita Salam. Cukup dari evaluasi. seksi acara kita kira Bu Ida. Oh iya, monggo. Sopo iki? Cengkrika. Ya, sudah cukup. Itu Oh, semua cukup. sudah Ya, dinominasikan di grup seksi acara. Siap. Oke. Terima kasih seksi acara. Alhamdulillah rangkaiannya memang luar biasa itu. Mengakomodasi tari, remo, terus kegiatan-kegiatan di luar formal, ada perform di kegiatan akhir biar nanti lebih menarik. Jadi itu terus perlu dipikirkan nanti pas penutupan kan juga ada seremonialnya, itu juga harus dianu lah, apa ada kiroknya atau tidak di penutupan atau seperti apa juga harus dirembuk lagi ya. Baik. Nanti akan kami bicarakan lagi dengan Pak Ketua. Kita sempurnakan di minggu berikutnya. Darussalam, Bapak tambah Ibu. dulu Darussalam. Ya. Darussalam. Ye. Acara. Kemarin pada saat kami rapat dengan Pak Ruslan, dengan Pak Yanto, untuk hari kedua itu kalau kita di Jakarta kemarin kan ala kadarnya ya, apa senam itu pokoknya senam gitu ya. Nah, ini nanti kita sepakati, kemarin itu sudah koordinasi dengan Bu Ubi juga, itu menggunakan pihak-pihak terkait EO yang biasa dipakai oleh asrama haji. Jadi nanti tidak apa-apa, kita berbayar, jadi instruktur senamnya memang kita ngambil orang profesional, kita bayar, ya kita bayar lah. Kemarin sampai lihat kalau senam tempatnya di mana, sampai kemarin ditunjukkan oleh kepala UPTD-nya kan. Itu yang pertama yang perlu disampaikan. Jadi khusus hari kedua, nanti untuk senam itu, dan ada juga permainannya, biar nampak keakrabannya itu. Jadi jam 5.30 itu memang sudah sebelum sarapan kita sudah senam. Itu kemarin Darussalam kan sudah seperti itu, sampai tanya kan tempatnya di mana Pak Kepala gitu. Kemarin sampai disampaikan tempatnya di sini itu. Insya Allah cukup lah, itu yang pertama. Yang kedua karena juga kaitannya dengan seksi acara Darussalam, nanti panitia yang mau hadir duluan, kami akan buatkan surat resmi, namanya bahasanya rapat koordinasi gitu ya. Jadi nanti akan kita buatkan surat sehingga izinnya itu beda. Jadi yang misalnya datang hari Senin Selasa itu izinnya adalah untuk rapat koordinasi persiapan silatnas, sedangkan hari Rabu Kamis Jumat itu adalah kegiatan silatnasnya begitu. Jadi ada dua surat. Oleh karena itu nanti kawan-kawan panitia yang ada di grup mengidentifikasi, atau nanti Darussalam yang buatkan surat Google Form saja Darussalam ya. Panitia yang mau hadir duluan siapa, nanti kita buatkan surat resmi sehingga nanti terkait juga dengan penyiapan kamar dan lain-lain. Itu barangkali tambahan saya Darussalam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita pengalaman yang kemarin akan tersistem dengan baik ya, termasuk malamnya itu segi hiburan atau apa, nanti kan ada pendaftaran lewat Google Form. Jadi nanti tertata dengan apik gitu ya kegiatan acaranya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak kalah pentingnya saya mumpung ingat ini. Saya kemarin menulis begini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika peserta datang itu sudah punya gambaran apa-apa, seperti apa, mau kemana. Nah ini kemarin saya menulis Pak Idi Joko sebagai PIK-nya. Nanti gini Pak Idi Joko bisa kolaborasi dengan Pak Didin atau Pak Buardi, membuat semacam flyer gabungan. Jadi gambar induk ya Silatnas Nasional ada gedungnya, terus gambar flyer kedua dari turun ke perjalanan itu ada panduannya seperti apa, garis besarnya. Terus nanti flyer kedua ada gambar konsumsi, ada gambar bazar, ada gambar ini. Jadi satu paket dari A sampai Z itu tercover di flyer gabungan, tapi tidak detail. Nah, nanti dimunculkan penanggung jawabnya siapa gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, flyer tentang bazar nanti sudah pick-nya Bu Titin sudah kami instruksikan dan siap. Jadi nanti ada flyer gabungan, peserta-peserta itu mengirimkan foto-foto yang dijual. Ya, ini. Jadi peserta juga sudah memegang itu, punya gambaran. Apakah nanti malamnya bisa ngopi bareng di situ atau apa dan sebagainya di flyer bazar itu. Itu mungkin gambaran kami tentang keterlaksanaan itu. Yang lain mungkin ini ada raise hand, mau pertanyaan tentang apa? Pak Budi itu. Pak Budi silakan ya. Pak Budi, Pak Bu Ida. Bunda Ida, Bu Bunda Ida, Ida Pak. itu. Bunda Ida. Oke, saya Pak Idim ya. Pak Idim ya. Oh, Pak Idi. Saya dulu. Ya. Ya, jangan berebut, Pak. Ya. Pak Budi dulu ya. Pak Budi dulu. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan rapat yang saya hormati, saya berdasarkan pengalaman tahun kemarin, Pak, di Asrama Haji Pondok Gede, saya yang bertanggung jawab terhadap pembagian kamar di Asrama Haji. Ini saya mohon ini kepada panitia lokal di sana, mohon benar-benar Pak, karena ini sangat vital ya, kalau untuk pembagian kamar ini, agar semua peserta terbagi semuanya, artinya masuk semua ke dalam kamarnya. Oleh karena itu, nanti dimohon skema gedung itu Pak, Wisma itu harus benar-benar bagian akomodasi itu benar-benar tahu persis. Jadi jangan bersandarkan pengumuman dari administrasi, tapi langsung datang ke wismanya masing-masing. Misalkan Wisma A, Wisma B, Wisma C, Wisma D, itu langsung ditanya ada berapa kamarnya, satu kamar isi berapa, terus ada kamar yang rusak yang mana. Jadi biar nanti kadang-kadang pihak sekretariat dengan pihak pemegang asrama itu tidak sinkron, ya kan? Ada kamar yang rusak tetap dihitung sehingga nanti kan kesian peserta yang jauh-jauh misalkan dapat kamar yang tidak bagus lah gitu. Ini jadi mohon benar-benar nanti mungkin ada panitia lokal yang akan melihat langsung semuanya, artinya sket wisma penginapan itu harus benar-benar per kamar, per wisma, per gedung ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, setelah wisma itu tadi saya kebetulan bagian sekretariatan, jadi saya mohon memang ID KT itu ada seperti Pak Didin bilang tadi ya, ada semacam kayak itu barcode-nya ya, sehingga tinggal disorot aja tuh langsung masuk gitu. Bisa seperti kita pelatihan petugas haji di asrama haji itu udah pakai begitu nggak salah. Setiap tahun tuh seperti itu pelatihannya. Jadi udah langsung ID KT itu udah langsung bisa di-scan, langsung bisa timbul peserta, ada nama-namanya gitu. Saya kira itu Pak ya yang sangat pokok sekali supaya nanti setelah penginapan itu udah oke, saya kira yang lainnya bisa. Karena ini penting. Nah terus juga saya minta mungkin pihak panitia lokal bagi panitia yang memang datang H-1 itu harus saya kira dikondisikan tempat satu gedung untuk posko panitia. Sehingga nanti nggak kemana-mana tuh panitia, poskonya di gedung itu. Supaya bisa koordinasi antar panitia, baik pengurus Pokjawas Nasional maupun panitia lokal dan panitia yang ada. Supaya satu gedung, satu wisma. Nah yang lainnya silakan diatur oleh bagian akomodasi untuk penyebarannya. Kalau memang ada 2 lantai atau 3 lantai Pak, mohon juga dipertimbangkan karena kan kita malum lah kita kan sudah pengawas ramah lansia gitu kan udah seperti jamaah haji kita, jadi memang harus benar-benar jangan sampai lantai 2 lantai 3 diisi oleh teman-teman yang udah usianya di atas 50-an ya. Jadi saya kira mohon diatur juga supaya lantai 1 itu bisa untuk teman-teman perempuan ya, wanita, ibu-ibu. Seperti kemarin di asrama haji itu semua ibu-ibu lantai 1 lah. Saya kira itu Pak Ruslan. Terima kasih Pak. Saya jawab ini kemarin hasil diskusi untuk termasuk teman-teman biar tahu ya. Setiap gedung itu diberikan 1 kamar, jadi ada penanggung jawab gedung.
setiap gedung itu satu ruang itu ada istilahnya penanggung jawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setting asrama itu hanya 2 lantai. Tidak ada lantai ketiga. Ya, hanya lantai kedua, nanti monggo nih masukan bagus ini ibu-ibu di bawah, nanti yang bapak-bapak di atas. Kemarin masukan dari Pak Yanto, biar nanti enak ngaturnya, tidak per kamar diatur si A harus di sini. Contohnya ini, Jateng ini kan 190. Itu sekitar pas 2 gedung itu. 2 gedung. Nah, itu nanti detailnya akan, yang besar kan Jawa Timur itu 425-an. Itu berarti 4 gedung lebih sedikit. Terus Jateng itu 2 gedung, yang lainnya menyebar beberapa gedung. Karena tata letaknya itu yang di Jatim itu lebih enak daripada di Jakarta. Itu menyatu di lorong kiri kanan kamarnya itu langsung menuju bazar, belok kiri langsung hall. Jadi nanti semua peserta itu akan melihat bazar itu, walaupun nggak mampir ya, itu hanya bisa melihat atau mampir. Nanti belok kiri baru hall besar itu. Itu gambarannya. Terima kasih. Itu memang harus kita atur dengan seksama ya. Ini pengaturan kamar. Nanti akan kita rembuk ulang di hari Selasa itu. Terus nanti kita khusus tentang perkamaran nanti bisa nanti kita rembuk tersendiri biar nanti masukan-masukan pengalaman ini akan menjadi pegangan kita biar nanti nggak terombang-ambing ya. Ini kamarnya sana, ini kamarnya sini. Terus untuk peserta yang nambah hari atau datangnya sebelumnya, nanti langsung kita arahkan kepada petugas asrama. Karena berbayar. Jadi biar nggak ribet nanti pintu berbayarnya langsung ke teman-teman asrama. Petugas-petugas asrama. Contohnya ini dari Sulawesi dia nambah 2 hari di awal. Nah, berarti otomatis nanti menambah hari di kamar-kamar yang disediakan oleh tim. Tapi kami meminta jangan mengganggu kamar-kamar yang sudah paten kita pesen. Bisa jadi nanti kamarnya berbeda. Karena bisa mengakomodasi 1.800 itu di asrama Haji Sukolilo itu. Itu mungkin Pak Budi gambarannya yang perlu saya sampaikan. Hasil kemarin, hasil rembukan, dan besok Selasa kita matangkan. Nanti hasilnya akan kita distribusi informasi ini kepada teman-teman panitia. Monggo, mungkin ada yang lain? Dan dari Pak Idi. Monggo Pak Idi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, saya menyampaikan selamat ini pada panitia. Ternyata calon pesertanya luber sampai 1.000 lebih. Ini saya kira prestasi yang luar biasa. Nanti saya usul ketua panitia diberi sekretaris panitia diberi laptop, bisa mengambil sendiri di warungnya. Karena sekretarisnya itu juragan laptop. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan apa yang menjadi tugas saya. Saya belum punya gambaran detail posisi-posisinya ya. Jadi mungkin nanti saya minta dibantu dari panitia yang ada di Jawa Timur yang tahu persis posisi-posisi baik itu asrama haji maupun posisi-posisi spot yang cukup menarik untuk didatangi. Sebab saya kira memang Bapak Ibu pengawas Indonesia datang itu kan tidak hanya menuju ke Sukolilo, tapi sudah ada dalam kepala itu rencana-rencana entah itu studi banding ataukah tur ke wilayah-wilayah di Surabaya. Nah, mungkin nanti bisa mohon dibantu dari yang dari Surabaya ya Pak ya, agar dalam membuat macam panduannya itu bisa lebih detail ya. Kemudian yang kedua, ini di Jawa Tengah ini kami ada tantangan ini sekarang.
Karena sebagian besar kami yang masuk di asesor, terutama yang ikut Silatnas, ternyata jadwal akreditasi ini sama persis waktunya. Ini jadi kami harus nego dulu ke Ban SM agar bagaimana nanti apakah bisa maju, apakah mundur. Nah ini mohon doanya saja kami yang di Jateng ini yang asesor nanti bisa bergeser waktunya. Karena jadwalnya itu ternyata tanggal 18 sampai 23 akreditasinya itu, visitasinya. Ini kan kami semua jadi pusing ini caranya kalau begini. Nah, saya kira ini sementara yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pak Idi. Ya. Saya Pak. Ban PAUD beda ya, ban SM ya. Ternyata Ya, ban itu sudah merata di jadwal harus ini itu. Ban PAUD masih bisa nego. Ini memang nanti akan kami kirimkan data-data dari kami plus nanti dari teman-teman Surabaya, baik spot untuk kegiatan maupun tambahan Pak Idi ya. Jadi nanti umpama panjenengan harus punya gambar bandara, terus jarak bandara ke berapa kilo, terus berupa informatif gitu Pak Idi. Terus nanti terminal Bungurasih atau dari stasiun kereta itu ada muncul KM-nya, terus biayanya berapa. Ya ini rondok, ini tugasnya IO sebenarnya. Tapi kalau ini terlaksana, iya, luar biasa. Ya. Terus ada nanti Malang. Ini kemarin saya sudah rapat dengan tim Malang juga Pak Idi. Malang itu yang dikunjungi nanti dipilih. Itu terus nanti kalau bis itu biayanya berapa. Termasuk dari Sulawesi akan studi banding. Ya. Sudah saya rekom 7 piloting madrasah di Jawa Timur yang di supporting tim inovasi. Itu ada di situ. Nanti akan saya kasihkan Pak Idi data-data itu. Nanti yang lain menyusul. Itu mungkin gambaran dari kami. Monggo yang lain. Wida itu Pak Ruslan. Wida tuh. Bunda Ida tuh. Majukan tangan tuh Bunda Ida. Silakan Bunda. Pak Ruslan. Langsung Bu, langsung Bunda Ida, langsung. Mana ini? Dia di mobil kayaknya, di perjalanan Malang. Perjalanan. Bunda Ida. Bunda Ida, halo. Langsung Bunda Ida. Nanti makasih. Sinyalnya memang di Malang Selatan nih. Pak Ruslan, yang pertama, apabila untuk yang Qori belum ada, dari pengawas madrasah di Lamongan, itu ada Qori nasional untuk Qori ini ya, juara nasional untuk yang kategori putri Korpri, ya, mewakili dari Korpri. Itu mungkin untuk dipertimbangkan apabila belum ada Pak Ruslan. Itu pengawas madrasah. 2 kali juara nasional, yang pertama juara 1 untuk yang pas daring itu, kemudian yang luring juara 2 nasional. Kemudian yang kedua mungkin atribut ya untuk panitia, karena kemarin sudah ditetapkan menggunakan full dress warna hitam, tetapi mungkin tetap kita membutuhkan aksesoris ya. Kalau yang perempuan mungkin kerudung mesti sama warnanya. Kemudian untuk yang full dress mungkin nanti ada tambahan, mungkin sekedar ada bros kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyambung yang disampaikan Pak Budi tadi, karena di Jawa Timur itu asrama hajinya itu sudah terblok-blok ya, dan jaraknya tidak begitu jauh antar blok. Namun demikian karena 1.000 lebih orang datang dalam waktu yang bersamaan, jadi untuk penerimaan peserta itu menurut saya benar tidak dipusatkan di satu titik. Tetapi semua blok itu sudah ada penanggung jawab masing-masing blok yang akan menerima tamu-tamu yang mereka sudah tahu mereka nanti berada dari
provinsi mana, mereka ada di hall apa. Kalau di sana bloknya namanya hall ya, ada hall Mina gitu ya. Jadi jauh sebelum mereka datang, mereka sudah tahu nanti data saya berada bermalamnya di hall Mina mungkin ya. Berarti mereka akan datang langsung ke hall Mina. Di situ ada penerima tamu yang sudah bertanggung jawab terhadap kelengkapan kunci dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari ruwet ya, menerima 1.000 orang lebih dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu mungkin perlu ditunjuk koordinator-koordinator baik itu yang mewakili dari terima tamu maupun dari seksi kesekretariatan. Itu mungkin tambahan saya, Pak. Terima kasih. Masih Bu Ida masukannya. Monggo yang lain. Ini Maluku. ya. Bunda Mila, silakan Maluku. Halo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya jalan. Baik, terima kasih Pak Ketua Pokjawas Nasional yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ibu sekalian. Tadi ada usulan dari Pak Kanwil Jatim ya, Pak Ketua Panitia tadi kasih tahu kalau bisa Pak Kanwil se-Indonesia itu diundang untuk hadir. Itu saya juga setuju. Kenapa? Karena ini adalah momen penting dan kesempatan ya untuk bagaimana Kak Kanwil tahu bahwasanya kita Pokjawas Madrasah itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk madrasah, dan secara level nasional pun istilahnya kita bisa koordinasi langsung dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen dan Pak Direktur, sehingga pada saat kita pulang ke daerah itu Pak Kanwil bisa perhatikan kita tahu istilahnya kapasitas pengawas secara nasional itu diperhitungkan gitu loh. Jadi kalau saya setuju dikasih undangan saja, kan nggak ada salahnya kalau kita undang Pak Kanwil, kirimkan undangan kepada Pak Kanwil seluruh Indonesia untuk bisa hadir di kegiatan Silatnas nanti. Dan yang kedua, ini kan juga momen koordinasi dan konsolidasi juga ya, karena kan Pak Menteri datang untuk Pak Kanwil seluruh Indonesia gitu ya. Karena kan Pak Menteri datang, Pak Dirjen datang, dua direktur datang. Jadi mungkin dengan Kanwil seluruh Indonesia diundang pun akan menjadi pertimbangan juga buat Pak Menteri gitu kan nanti. Adapun mereka mau hadir tidaknya ya terserah, yang penting undangan itu tersampaikan kepada Pak Kanwil yang di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya ya yang pertama. Terus saya kan di bagian konsumsi tadi alhamdulillah sudah Ibu Umi sudah kasih gambaran dan sudah siap semua. Mungkin nanti hanya saja saya bisa bantu teman-teman konsumsi untuk bisa mengatur pendistribusian konsumsinya. Kemudian untuk tadi yang penghargaan untuk ke teman-teman pengawasnya, mungkin dari Maluku usul nanti satu untuk pengawas dari Maluku Tengah, karena memang beliau itu pengawas ibu-ibu dan sangat luar biasa kinerjanya di lapangan itu, dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu pakai speed gitu kan, dan luar biasa sangat semangat. Jadi mungkin nanti di Maluku usul Pak Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, kalau bisa nanti dari Maluku untuk satu orang dikasih apresiasi untuk pengawas madrasah. Kemudian ya, kemudian apa lagi ya tadi? Mungkin sementara itu dulu kali ya, lupa dari saya soalnya tadi lagi masih di jalan juga. Mungkin itu sementara ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu Maluku. Tadi sudah didesain Bu. Jadi nanti Pak Zurni sama Pak Sam tanggal 30 itu akan koordinasi dengan pusat terkait tadi usulan mengundang Kak Kanwil itu seperti apa. Itu kan usulan dari Kanwil Jawa Timur ya.
Iya, Nanti siap. hasilnya akan disampaikan rapat lanjutan ya, rapat lanjutan. Betul. Untuk tadi setiap provinsi monggo nanti ada Google Form yang akan diluncurkan mungkin untuk perform ya. Tapi untuk penghargaan nanti mungkin perlu dicermati kembali penghargaannya yang perlu itu seperti apa nanti mungkin ada waktu tersendiri ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya karena sudah sore monggo Bu Pri untuk menyampaikan data peserta terkait nanti juga disinkronkan dengan sekretaris karena kami berdua memang selalu berkoordinasi, jadi yang kami catat itu berdasarkan yang sudah transfer ya. Bahkan yang belum itu kami tandai warna tersendiri. Monggo Bu Pri. Oh iya, halo. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Popjawas tingkat nasional, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Sekretaris, dan segenap panitia lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya sangat luar biasa ternyata antusiasme teman-teman untuk mengikuti Silasnas 2 ini walaupun belum 2 tahun, baru setahun malah ya. Tapi alhamdulillah 1050 ya yang sekarang sudah terdaftar sama saya. Dan apa namanya? Untuk persiapan saya percayakan semua kepada teman-teman. Tadi saya sudah menyimak ya persiapan teman-teman yang begitu bagus. Cuma nanti untuk yang datang, misalkan teman-teman yang datangnya malam jam 11 malam nih, apakah nanti ada juga penjemputan atau tidak? Biar nanti kan kami kalau nggak ada penjemputan jelas naik Grab aja gitu ya. Karena dari DKI kayaknya nyampe jam 11 malam kalau nggak salah naik kereta itu ya. Nah terus untuk narasumber tadi ada yang bertanya Bu, untuk tiket apakah kami dibelikan oleh panitia atau nanti mereka membeli sendiri atau nanti dirembas gitu ya. Saya bilang nanti saya tanyakan dulu nih sama panitia, saya belum bisa memutuskan sendiri ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk persiapan-persiapan lainnya tadi sudah disampaikan, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan sukses. Begitu saja kali ya teman-teman ya. Terima kasih Bu. Iya. Tetap koordinasi. Ini per detik ini masih tanya, masih bisa nambah nggak Pak ya? Nah, ini. Wah ini kalau kerannya dibuka serius bisa 2000 ini. Ya saya sebenarnya udah capek banget ya, karena saya dari pagi siang sore saya juga lagi asesor ya. Harus terus ngecek uang masuk, terus ngecek harus ngedit nama peserta, sebenarnya sudah cukup lelah juga nih. Ya, jadi mungkin udah deh kayaknya sudah cukup. Saya kasih waktu 3 hari lagi, setelah itu betul-betul close gitu. Karena nanti nggak selesainya kerjaan kita gitu ya. Ya, kita tutup ini. Kita masukkan surat resmi akan itu surat undangan resmi akan kami luncurkan tanggal 28 Cak. Oleh karena itu sepakat di close apa sampai maksud saya harus silakan dengan Bu Dapri ini yang mereka kemudian data itu binding by address-nya itu. Maksudnya sepakat apa sampai besok terakhir sampai jam 16.00 gitu, jam 18.00 gitu Cak. Pak Zurni, saran aja Pak Zurni ya. Boleh. Mungkin Bu, yang ditutup itu yang peserta. Kalau panitia saya kira ada yang belum daftar ya. Oh iya ya. Iya, kayaknya ada panitia yang belum. Ya, mohon maaf Pak. Ini saran karena saya tadi pagi kan sudah dari asrama haji ya. Jadi andai kata peserta itu dihentikan dulu sambil menunggu hari Selasa karena ada renovasi mungkin kamarnya itu loh. Kan kita belum finish gitu. Iya. Sedangkan Pak Hasan tadi nggak ada, masih ke Lombok semua satu asrama haji itu. Jadi nanti baru Selasa, andai kata ada kekurangan bisa dibuka kembali Pak Ruslan. Ya atau sudah udah saya aja blok. deh, untuk peserta saya close. Tapi untuk panitia yang belum daftar ada beberapa orang tuh, nah itu nanti nggak apa-apa saya tampung. Ya benar. Ya, capek. Peserta di close saja. Untuk panitia jangan dulu, gitu aja. Ditunggu. Ya. Termasuk saya belum. Termasuk saya. Pak panitia kok belakang. Termasuk saya ngebolang nih masih punya data. Soalnya masih masih ngebolang. Hari ini harus tutup dulu, nanti datanya diberikan ke Masam biar jadi lampiran surat undangan itu. Kemudian yang kedua saya jawab Bu Dapri, ada 2 opsi Bu untuk tiket kalau Pak Direktur, Pak Dirjen kita langsung yang kita koordinasi dengan bagian ajudannya beliau.
Tapi kalau untuk narasumber itu bisa ada dua alternatif itu Bunda. Bisa dirembes atau kita yang belikan, tergantung beliau. Kalau kita belikan minta yang jam berapa. Tapi kalau beli sendiri lebih enak mereka. Yang penting tahu Ya, lebih jadwalnya, enak, Pak. belajarnya jam berapa. Ya, oke gitu. Dirembes Ya, aja ya, kali ya. lah ya, biar beliau Ya, punya kita bisa nih waktunya ya. sementing komunikasi, Bu. Ya betul Sementing. Bunda. Iya. Ya. Iya, boleh. Saya sampaikan suruh beli sendiri nanti saya rembas gitu ya. Ya. Cukup Oke, ya. Mbak Kasih. Masih ada divisi lain nggak ini? Cak Buardi, Cak. Cak Buardi, Cak. Pak Buardi, halo Pak Buardi. Dia asesor kok. Pak Buardi sibuk Pak Zurni, Pak Buardi sibuk. Lagi asesor dia. Ya. Cukup Pak Zurni, mungkin ada tambahan Ada lain. seksi perlengkapan nggak di sini yang datang? Seksi perlengkapan ada enggak ya? Sampai lupa siapa. Ya, Perlengkapan dan itu keamanan. Pak Zainuri. Keamanan juga penting itu, Pak. Keamanan. Zainuri. Asesor juga tuh. Tapi Oke. perlengkapan insya Allah sudah banyak diambil seksi-seksi lain. Jadi insya Allah ringan. Seperti sebenarnya dia mengakomodasi bagaimana sirkulasi peserta ke asrama haji, atau mungkin bangku kursi atau kursi-kursi itu seperti apa. Itu kan sudah satu paket, jadi ringan di seksi perlengkapan itu. Jadi nanti itu bisa change tugas, seksi-seksi yang akan kita ramu ya, nanti kebutuhan untuk penerima tamu Senin Selasa, terus paskanya seperti apa akan kita desain. Jadi nanti teman-teman itu terlayani dengan baik. Seperti di wong ini lah bahasanya, suguh, gupuh, aruh, pekewuh, itu bahasa Jawa Timuran. Itu mungkin Ini ada Pak Ruslan yang terakhir barangkali untuk papan karangan bunga yang perwakilan dari Jawas Provinsi itu kan rencana akan kami bagi jadi 2 titik ya, titik yang di asrama haji, kemudian ada yang di kantor ini Kemenak Jatim di Kanwil kayak gitu loh. Seperti biasanya kalau ada event-event provinsi nasional itu biasanya di Kanwil itu juga ada ucapannya. Jadi barangkali meskipun tidak semua provinsi pesan, kita berharap sudah ada titik terang dari sekarang provinsi mana saja yang pesan supaya kami nanti bisa jauh sebelumnya sudah bisa menentukan berapa buah papan yang kami titipkan di Kanwil maupun di asrama haji. Oh iya. Ya Itu Bu. Pak. Nah, nanti ini kan ada diumumkan di grup, nanti saya umumkan di grup provinsi ya. Ada gabungan provinsi di Indonesia untuk biar segera nanti besok sudah nampak mana-mana saja. Gitu Bu ya. Satu Pak Ruslan, Nggih. ya mengingatkan saja barangkali untuk background foto booth bagaimana Pak, sudah siap ya? Oh iya. Kemarin Bu Umi, paket saya lupa ingat itu. Paketan di gedung itu ada ya? Sama foto booth apa gimana kemarin tuh? Enaknya memang didesain Pak. Nah, untuk kalau kami kemarin itu kan backgroundnya itu gambaran bagaimana Monas DKI lah gitu ya backgroundnya. Nah kalau di sana mungkin Jawa Timuran barangkali untuk background belakangnya gitu. Oh iya Didesain ya. dulu, Masukkan. nanti dicetak gitu baru dibikin standnya begitu. Ya kita note gitu. Ya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Sudah jam 5 ini, pas. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah ada banyak masukan, banyak rencana-rencana. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti, karena ini sudah fix 1050 Bapak Ibu. 1050, bahkan di database kami itu sudah yang di atas 1000 kami blok, biar nanti pengaturannya kamar ini akan kita olah
bersama perlengkapan atau akomodasi ya. Nanti pada hari Selasa mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan. Mungkin itu Bapak Ibu rapat kali ini kita